Hai 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 kawan Lan, ketemu lagi dengan saya Lani yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Kita akan ngobrol santai nih. Hari ini kita ketemu lagi dengan tim humas ya, sesama tim humas ini dari Jakarta ini. Bu Triksi, silakan dong Iya, perkenalan diri dong. hai, halo. Kami dari Jakarta nih lagi bertamu ke rumahnya Mbak Lani. Makasih Mbak, udah Ih, diterima. sama-sama. Ya, suatu kehormatan ya kita dikunjungi oleh tim dari pusat gitu ya, dari Jakarta gitu ya. Kita mau ngobrol-ngobrol apa nih enaknya nih Mbak Triksi? Nah, iya. Jadi kami dari Humas Lembaga Administrasi Negara nih saat ini lagi berkoordinasi ceritanya ya Mbak Lani ya, dalam rangka untuk pengelolaan informasi publik. Jadi terkait PPID, Iya. gimana kita melayani masyarakat yang ingin tahu dan harus atau berhak tahu terhadap informasi publik. Tentang itu Oke, ya. tentang pengelolaan informasi nih ya Bu Iya. ya hari ini. Oke deh. Oke, baik. Bu Triksi tadi Bu Triksi sebagai apa sih di Jakarta gitu, di Humas Jakarta? Boleh dikasih tahu dong sama teman-teman? Boleh dong. Kebetulan saya menjabat sebagai koordinator humas dan protokol. Tapi di selain itu, jadi kami menyebutnya POKSI ya, Oke, Poksi kelompok kelompok substansi. substansi. Kelompok substansi juga mempunyai fungsi untuk PPID di aspek pelayanan atau pemenuhan informasinya. PPID itu sendiri adalah pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, gitu kurang lebih. Mungkin di KDOD juga ada ya. Ada dong, kan turunan dari pusat ya Iya. kan? Iya. Oke, Bu Triksi, boleh nggak sih kita dikasih tahu nih, kenapa sih setiap badan publik itu harus punya yang namanya PPID? Itu kenapa Nah. sih? Apa sih kira-kira yang menjadikan itu suatu hal yang penting gitu harus Ya. kita miliki? Nah, ini pertanyaan penting nih yang perlu teman-teman semua juga tahu. Jadi, era sekarang itu udah era dimana disebut keterbukaan informasi. Nggak zaman lagi kalau namanya program-program pemerintah itu tertutup, semua tidak akuntabel, tidak transparan, itu udah bukan eranya. Jadi, kenapa perlu setiap instansi pemerintah atau setiap badan publik itu punya PPID? Karena ini amanat undang-undang. Namanya amanat undang-undang berarti nggak boleh diabaikan. Amanat undang-undang ini intinya ingin menjaga, menjamin semua masyarakat itu terpenuhi haknya. Hak yang mana nih? Adalah hak untuk tahu. Jadi semua masyarakat Indonesia harus dipenuhi haknya. Dia mau tahu kinerja lembaga, mau tahu pengelolaan anggarannya, mau tahu tentang hasil-hasil output kinerjanya, itu harus kita fasilitasi. Kurang lebih seperti itu. Di pusat maupun di daerah. Sama lah ya, di Iya. KDOD juga sebagai PPID pelaksana tentu harus melaksanakan fungsi itu gitu kurang lebih. Oke, nah tadi kan Bu Triksi sempat mengatakan bahwa ada berbagai informasi yang masyarakat itu harus tahu gitu ya Bu ya. Harus misalnya nih, mungkin contoh-contohnya seperti apa sih Bu? Kalau informasi yang tadi sudah dikatakan juga ya, mungkin seperti apa tadi, anggaran ya, Ya, anggaran. ya. Tapi kan nggak semuanya tuh Bu, kita harus kita bisa publish gitu ya, semua Ya. informasi itu nggak semuanya bisa kita publish. Mungkin ada hal-hal yang sebenarnya nggak boleh kita kasih informasi itu, Yes, apa oke. memang ada dan itu seperti apa gitu Bu? Ya. Jadi secara teknis pengelolaan PPD itu sendiri sudah diatur rigid ya dari undang-undangnya, Undang-Undang 14 tahun 2008, 2008 betul. Kemudian ada peraturan Komisi Informasi Pusatnya terupdate di tahun 2021. Dan untuk pedoman teknis, juknisnya yang di LAN itu ada di tahun 2019, ada peraturan kepala LAN. Nah, di situ diputuskan, ditetapkan apa sih informasi publik yang layak di-share, atau ada informasi publik yang masih menjadi tidak dibuka akses untuk ke semua. Tapi jika diperlukan melalui mekanisme tertentu juga Bisa. dapat dipenuhi. Oh, gitu, Misalnya kalau yang dipublish itu dengan serta-merta, misalnya ada jenis kategori informasi yang harus kita umumkan secara berkala. Misalnya laporan keuangan. Laporan keuangan yang sudah audited itu setiap tahun. Yang disebut berkala itu karena ada periodiknya ya. Setiap tahun kita publish.
Kemudian ada misalnya Renstra kerja 5 tahunan itu dipublish. Kemudian juga ada laporan kinerjanya itu dipublish sampai ke hasil output, misalnya hasil kajian, hasil akreditasi, hasil misalnya Jumlah peserta mungkin peserta ya. itu harus dipublish. Jadi masyarakat tahu yang kita kerjakan melalui dokumen-dokumen tersebut tergambarkan gitu informasinya. Nah, bagian yang tadi satu kategori lagi yang tidak boleh diakses itu juga nggak sembarangan. Jadi bukan karena serta-merta kami pelit nggak akan buka akses ini, tapi tidak begitu. Tapi ada pertimbangannya, ada dasar hukumnya, ada undang-undang yang menaungi kenapa informasi tersebut tidak boleh dibuka. Misalnya, sebutlah salah satu contoh tentang hasil asesmen pegawai. Ya. Karena di situ ada perlindungan untuk data pribadi, kekayaan pribadi mungkin ya, ada beberapa yang tidak bisa dibuka gitu. Tapi kalau dimintakan secara mekanisme khusus itu bisa diberikan. Kemudian juga misalnya ada pokoknya tergantung kita penetapannya apa, tapi tentu berdasarkan undang-undang yang menaungi. Itu baru boleh dianggap daftar informasi yang dikecualikan. Itu tidak serta-merta bisa diakses. Gitu. Ada beberapa tapi harus ada dasar hukum dan rasionalitasnya. Berarti jika memang kondisinya memang mengharuskan itu untuk diakses, bisa tapi dengan mekanisme tertentu seperti Bu ya. Oke. Nah, kan sebelum masyarakat itu mengetahui informasinya, mungkin yang beberapa informasi yang memang kita publish ya Bu ya. Tapi ada juga yang misalnya diminta dulu nih sama publik nih begitu ya. Kalau di KDOD itu kan biasanya stakeholders itu mintanya biasanya lewat melalui medsos, bisa kemudian melalui WhatsApp gitu atau telepon gitu, atau banyak juga yang datang langsung kemari. Nah, kalau di pusat sendiri seperti apa nih Bu? Nah, itu benar, sekarang itu semua media, sebuah kanal, semua platform itu bisa dijadikan saluran untuk meminta informasi tersebut. Apalagi sekarang ya, orang semua kayaknya bermain medsos. Mungkin yang agak powerful ya sekarang minta apapun lewat medsos. Mungkin ada yang memilih untuk nyaman lewat website karena ada juga jalur ke situ. Jalurnya. Atau melalui email atau melalui datang langsung. Itu semua harus dipenuhi dan harus dilayani sesuai standar. Jadi di kami misalnya standar maksimal untuk pemenuhan atau respon terhadap permintaan informasi itu maksimal paling lama tuh 10 hari kerja. Nah, itu yang harus dipatuhin gitu ya. Dan dari situ kita bisa melihat sebetulnya apa sih yang masyarakat ingin tahu. Nanti kita bisa buatkan rekapitulasinya, menjadi feedback, menjadi laporan juga. Seberapa banyak dalam setahun ini keingintahuan masyarakat terhadap informasi publik dari lembaga administrasi negara. Begitu juga di KDOD tentunya ya Mbak ya, karena tiap bulan saya nagih pasti kan. Benar, saya pasti ditagih nih Bu Triksi kalau belum setor gitu. Berapa banyak yang masuk ke KDOD dan menjadi nanti rekapitulasi data utuh seluruhan data informasi publik yang diminta selan gitu ya. Nah itu. Jadi PPID di KDOD juga mempunyai tugas sama persis. Mengenai salurannya kurang lebih sama. Mungkin di KDOD lebih banyak nggak yang datang dengan yang melalui online? Ya kayaknya lebih banyak yang online deh. Ya, kalau yang datang pun biasanya itu sambil mereka konsultasi misalnya yang lain, atau mau kerjasama, atau misalnya pada saat pelatihan atau apa gitu, itu sambil minta informasi gitu. Tapi kalau nggak ada kepentingan itu biasanya di KDOD mintanya WhatsApp, telepon, atau lewat medsos tadi, lewat Instagram atau Facebook yang sekarang Bu ya. Kayaknya kita Instagram lebih ini ya, lebih daripada eranya Instagram gitu. Kalau di KDOD misalnya apa Mbak? Rata-rata yang paling banyak dimintai informasi terkait apa? Biasanya itu jadwal pelatihan, kemudian pelatihan-pelatihan apa aja sih yang nanti dalam waktu dekat akan diselenggarakan. Kemudian juga hasil-hasil kajian, biasanya seperti itu yang diminta. Kurang lebih itu aja sih biasanya Bu. Lebih ke ya substansi dari KDOD sendiri lah gitu, dari dua Poksi. Iya benar. Kami pun sama, jadi kalau di Humas di pusat
Itu kita merekapitulasi dan sering langsung juga menjawab rata-rata yang memang ditanyakan itu kalender pelatihan. Iya, benar. Karena untuk teman-teman ketahui ya, kalau di LAN itu tusi utama atau core bisnisnya kami adalah di pengembangan kompetensi ASN dan juga kajian dan inovasi administrasi negara. Jadi terkait itu nggak jauh-jauh ya, kapan mulai pelatihan, kami bisa ikut apa gitu ya, baik teknis maupun pelatihan teknis maupun pelatihan kepemimpinan maupun pelatihan dasar. Kurang lebih seperti itu, sama lah ya. Iya, sama. Pelatihan apa sih yang dalam waktu dekat bisa kami ikuti, misalnya seperti itu. Mereka kan juga mungkin ingin mengembangkan kompetensi ya Bu ya, dari mungkin ada dari aturan 20 JP yang harus dipenuhi setiap tahun seperti itu. Nah, apa sih Bu kira-kira atau yang memang sudah aturannya ya, yang kalau misalnya kita tuh minta informasi, nah data apa aja sih dari pemohon informasi itu yang harus diberikan gitu kepada kita sebagai badan publik? Untuk syarat ya. Iya, benar. Jadi syarat seorang bisa mendapatkan layanan permohonan informasi sebetulnya nggak ribet kok. Cukup kita hanya diinfokan data primer aja, cukup nama, keperluannya untuk data itu untuk apa, kemudian mereka untuk dari mana instansinya, dan menyatakan identitas. Identitas di sini bukan KTP ya, tapi hanya misalnya email yang bisa gunakan untuk memberikan feedback dan lain sebagainya. Kalau alamat katanya boleh diberikan, tidak juga tidak apa-apa. Cuman memang harus secara tertulis. Jadi kita juga merekam, lebih mendorong bahwa permohonan informasi itu melalui website dan juga mobile aplikasinya. Oh ya, PPD itu punya mobile aplikasi juga. Nah itu bisa di situ sudah ada formnya gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan sih kalau lebih nyaman lewat media sosial atau lewat WhatsApp, misalnya sudah ada yang kenal gitu ya, atau Mbak Lani pasti nih dari Humas menjadi ujung tombak itu boleh aja langsung sih. Tapi itu syarat mutlak atau misalnya nih kadang kan di KDOD itu kadang kan informasi tidak hanya minta ke Humas ya Bu ya, bisa lewat teman-teman yang ada di Poksi gitu. Bener. Jadi kadang-kadang teman-teman tuh cuma nanya namanya atau mungkin bahkan cuma nanya instansinya, namanya nggak ada gitu. Nah itu kira-kira seperti apa tuh Bu? Sebetulnya harusnya syarat mutlak ya. Ini minimal data primer yang kita butuh gitu. Karena bukan apa-apa, karena kita harus perlu ini tadi untuk keperluan rekap, untuk feedback. Misalnya kemudian setelah permohonan informasi yang pertama yang dia mohon ada lanjutannya, misalnya ada update-nya, itu kita harus sampaikan, kita tahu harus menghubungi lewat mana, kepada siapa. Memang yang jadi tantangan itu kadang-kadang teman-teman di unit yang bukan langsung sebagai menangani informasi lupa ya kadang-kadang langsung memberikan tapi lupa mencatat. Nah sebetulnya mungkin itu yang harus agak lebih dipahami. Jadi ada data utuh terkait permohonan atau layanan informasi, nggak sepotong-sepotong jadinya. Mungkin sebaiknya sih seperti itu. Masih dari PPD pelaksana kepada teman-teman di unit ya. Mungkin langsung japrian istilahnya gitu ya, lewat mekanisme. Tapi memang sebaiknya kita dorong, kita himbau stakeholder atau masyarakat publik yang membutuhkan informasi, mohon melalui mekanisme website atau aplikasi sih, sebetulnya aplikasi mobile ya. Karena mungkin di situ lebih terekamnya cepat gitu. Takutnya lupa kalau lewat WA. Iya benar. Udah langsung ngebales, lupa ngelapor. Oh iya tadi ada pertanyaan ini, pertanyaan itu gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Saya aja kalau udah diminta-minta Bu Triksi tuh baru saya cek tuh WA semua, baru saya rekap semua WA sambil menanyakan jadi kita di setiap, kalau di KDOD itu Bu, di setiap Poksi kita memang berikan PIC pada satu orang buat buat mengelola permohonan informasi dan pengaduan. Bagus banget tuh. Jadi kita tiap bulan akan menanyakan ke mereka apa sih informasi yang diminta, misalnya dari kajian, apa sih kemudian informasi atau pengaduan yang didapat di Latbang misalnya seperti itu. Jadi kemudian kita rekap baru kita kirimkan ke Bu Triksi. Keren tuh Mbak. Nah, dari kita mengelola ini ya Bu ya. Kalau tadi saya sudah sebutkan juga bahwa di KDOD tantangannya mungkin itu tadi ya, karena teman-teman mungkin di Poksi dan di Poksi mungkin kurang paham gitu seperti apa mekanismenya. Kalau di pusat sendiri seperti apa Bu tantangannya nih mengelola PPID ini? Sama persis. Jadi kami itu punya tantangan gini. Kalau sebagai gambaran di Lembaga Administrasi Negara itu ada 24 unit kerja lini ya, setingkat JPT Pratama.
Nah itu kadang-kadang mereka punya saluran media sendiri. Misalnya sebutlah kita punya pusat pembinaan analis kebijakan. Nah untuk mendekatkan stakeholder, mereka punya namanya sedulur pusaka. Nah mereka itu sekarang kan lagi booming ya, semua pejabat administrator dialihkan ke jabatan fungsional. Dan kebetulan banyak yang jadi AK. Nah ceritanya si pusaka ini harus melakukan terobosan supaya cepat informasinya terkait pembinaan jabatan fungsional ini cepat mengalir. Nah mereka punya sendiri jalur media itu, tapi kadang-kadang format yang kita butuhkan di sisi PPID-nya berbeda nih, gitu. Mereka lebih nyaman misalkan formatnya seperti ini. Dan ternyata kita harus olah lagi. Padahal datanya di situ banyak, jadi harus effort 2 kali gitu. Cuman kalau, nah ini kita belum punya satu pola yang terintegrasi gitu, yang bisa dipakai semua unit. Tapi memang kita nggak bisa paksakan karena stakeholder itu kan masing-masing ya. Iya, kalau benar. di LAN ya. Yang lebih interestnya ke pembinaan jabatan fungsional pasti akan lebih cepat dilayani melalui media-media itu. Kemudian misalkan tentang terkait pelatihan, mereka lebih suka langsung japri ke situnya. Nah itu kadang-kadang sama, jadi cuman levelingnya aja mungkin di KDOD Perpoksi kami lebih luas lagi jadi tingkat JPT Pratama. Sebetulnya tantangannya sama, bagaimana cara mengintegrasikan semua permohonan termasuk pengaduan loh. Benar, termasuk sehingga pengaduan. kita punya data utuh dan bisa dikelola menjadi feedback untuk peningkatan layanan. Itu sih sebenarnya tantangannya ya. Oke. Kan termasuk juga bagaimana kita bisa melayani dan memberikan informasi itu secepat yang kita sesuai standar. Iya, benar. Mungkin kelemahannya kalau di organisasi publik kadang-kadang di instansi publik pengarsipannya kurang optimal, atau misalnya kekurangan SDM jadi lama, ya gitu ya, yang masih harus terus dibenahi. Oke. Apalagi ya Bu ya mau kita tanyain? Kalau di KDOD nih saya malah pingin ini ada inovasi khusus atau terkait informasi itu ada nggak? Inovasi terkait informasi kayaknya belum ada sih Bu. Kita malah tunggu-tunggu dari Jakarta nih, mau kita contek nih. Kita nyontek bareng-bareng berarti ya. Iya sih memang yang penting kita semua menyadari dan sepakat bahwa ini adalah satu pekerjaan mulia ya. Iya, Artinya benar. kita ikut memenuhi amanat undang-undang dan juga masyarakat dipenuhi hak untuk Haknya, tahunya. benar. Kita menjalankan semua tusi yang notabene nih penganggarannya, pembiayaannya adalah berasal dari rakyat juga. Benar. Melalui mekanisme ini diharapkan semuanya serba transparan, Benar. akuntabel gitu ya. Jadi pemerintahan yang bersih itu bukan hanya cita-cita. Itu sih yang sepakat dulu ya. Kalau soal inovasi kita bergerak bersama ya Mbak Lani Bareng-bareng ya Bu ya. Dari kita di Jakarta maupun teman-teman di KDOD udah pasti kita bisa bergerak bareng. Iya. Nah, kan kita udah mengelola PPID ini udah beberapa tahun ya Bu ya. Kira-kira ada nggak sih pengalaman yang menarik begitu, yang pernah Bu Triksi alami dan tim mungkin tentunya dalam hal pengelolaan informasi dan pengaduan ini? Oh iya, tadi sampai lupa nih belum dibahas. Jadi terkait dengan pengelolaan informasi ini ternyata memang harus dikelola secara serius karena kalau ada pemohon yang tidak puas dengan informasi yang kita sajikan, dia boleh loh menyampaikan gugatan. Oh, Ada sehingga konsekuensi kita bisa hukumnya. digugat. Oh, Iya, gitu. ada konsekuensi hukumnya. Tidak puas, kemudian sampai misalnya harus dimediasi di Komisi Informasi Pusat. Nggak puas, mungkin bisa diproses di pengadilan. Dan ada konsekuensi entah sanksi berupa denda atau mungkin malah kurungan gitu ya. Nah itu yang harus mengapa ini adalah sesuatu yang serius banget, karena ini adalah amanat undang-undang yang ada mengandung konsekuensi hukum gitu. Jadi kalau pengalaman menarik, jujur dari 2018 kami merintis pengelolaan yang lebih baik terkait PPID ini. Statusnya masih dulu menuju informatif. Kalau menuju informatif itu artinya kita belum sesuai standar. Belum sampai ke Belum situ. sampai ke situ. Oke. Kemudian 2 tahun berjalan
Sampailah di tahun 2020 tercapai level yang paling tinggi, predikatnya itu informatif. Nah itu juga berdarah-darah sebenarnya gitu kan, kita menyiapkan evidennya, mengasesmen, menyiapkan apa yang masih belum sesuai, Baik. menambahkan gitu. Akhirnya sekarang ini adalah fase mempertahankan. Jadi mempertahankan supaya badan publik tetap di predikat badan publik informatif, dan juga terus setiap tahun menciptakan inovasi terkait di layanan informatif ini. Dan kalau disebut yang unik, kadang-kadang kami kewalahan, misalnya ada permintaan dari NGO misalkan sebutlah ya, mereka minta data segambreng tuh, mulai dari berapa tahun, 5 tahun ke belakang atau 6 tahun ke belakang. Nah itu mau nggak mau harus dipenuhi, suka nggak suka ini adalah hak mereka, jadi harus dipenuhi. Ya paling harus teliti untuk menyiapkan semua yang dimiliki, yang diminta, dan juga terpenuhi standar waktu. Jadi keinginan sih ya jangan sampai kita mengundang konsekuensi yang tadi itu. Iya, benar, yang hukum tadi ya Bu ya. Sebisa mungkin lah. Tapi so far sih masih oke lah ya. Yang nanti dituntut untuk ya itu tadi aware. Kadang-kadang nih kalau masuk lewat email atau masuk lewat email atau masuk WhatsApp. lewat website WhatsApp gitu atau ya. WhatsApp. Itu kadang-kadang suka nggak Ketumpuk. nyadar ketumpuk. Nah, Benar, itu salah satunya. Itu benar. Apalagi Jangan kalau sampai udah blasting ya, kita blasting Iya. informasi itu udah kelewat gitu kadang-kadang. Bener Bu, itu juga kita alami sih di KDOD. Iya. Gitu. Itu sih Jadi tantangannya. benar. Jadi memang benar-benar harus kita perhatikan sih, karena saya malah baru tahu loh Bu kalau ada konsekuensi hukum yang harus yang bisa kita hadapi kalau kita tidak memenuhi hak-hak masyarakat untuk informasi yang Saya berhak sih mereka membayangkan dapatkan. Mbak Lani ya, kalau kita misalnya punya aplikasi sederhana gitu ya, Iya. yang bisa kita pakai bareng, menginput, kalau ada link, misalnya ada WhatsApp masuk, langsung input dulu di situ gitu, benar. supaya kerekam dulu lah, Iya. dan kita bisa saling mengingatkan, tuh ada permintaan masuk dari situ 10 hari ke depan jangan Harus sampai kelewat, ya. nah, gitu ya, itu alangkah mungkin bisa lebih Iya, lebih enak ya. Iya. Itu jadi PR kita bersama kayaknya Iya, Bu Trisi, benar. harus kita bereskan segera ya untuk mengatasi permasalahan seperti Betul, tadi yang sudah kita sampaikan. Oke, berarti intinya intinya dari pengelolaan informasi dan pengaduan ini ya Bu ya, ini merupakan bentuk akuntabilitas seperti itu ya. Merupakan bentuk transparansi. Ini juga sudah ada dasar hukumnya yang dipayungi oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, dan juga kita sudah punya perkalan juga ya Bu ya, Nomor 19 Tahun 2013. Nah, itu kita tindak lanjuti dengan itu. Nah, jadi ini merupakan sebuah upaya ya Bu ya bagi kita gitu untuk itu tadi untuk menjalankan program pemerintah dan juga menjalankan yang sudah kewajiban yang sudah seharusnya memang kita laksanakan. Betul. Seperti itu ya Bu ya. Ya, Kurang jadi lebihnya intinya seperti memang itu. ini sebetulnya amanat undang-undang, tapi harus diterima bukan sebagai sebagai yang menyusahkan Ya, gitu ya. memberatkan gitu ya, sesuatu Bu yang ya. memberatkan. Jadi harus semangatnya adalah kita wajib memang untuk menginformasikan, membuka akses supaya masyarakat tahu gitu ya, dan tidak menutup-nutupi gitu. Benar. Memang eranya Jadi sudah seperti ini itu. kewajiban kita dan itu adalah haknya masyarakat begitu. Seru banget kita kayaknya ngobrolnya, dan waktunya kayaknya udah hampir habis ya Bu ya. Kita undang Kita lagi harus deh. sering-sering ini Iya, harus dinantikan seperti benar, ini ya. benar. Siapa tahu ada teman-teman di luar sana yang belum paham, oh ternyata dengan mudah teman-teman masyarakat itu boleh meminta Mengakses informasi dan mengakses, sepanjang iya. memang terpenuhi semua kriteria dan persyaratan. Benar. Kurang lebih gitu ya. Iya, dan bahkan informasi yang dikecualikan pun bisa kita Iya. berikan asal dengan Mekanisme tertentu. pertimbangan dan mekanisme tertentu seperti itu. Oke, Bu Triksi, seru banget kita ngobrolnya teman-teman kawanlan hari ini, dan kayaknya ke depan harus sering-sering ya Bu Triksi ya, Ya, main ke siap. sini, ditunggu main lagi. Dan tunggu juga kita main ke sana, nggak tahu kapan. Dengan senang hati
Tunggu, Mbak. Oke, baik kawan tidak terasa waktu juga yang memisahkan kita, kebersamaan kita, dan kita tentunya nanti akan kembali dengan dengan podcast selanjutnya dan mungkin dengan tema yang berbeda dan juga menarik begitu. Ya. Oke, terima kasih Bu Triksi untuk hari ini. Sama-sama. Iya, terima kasih untuk Terima informasi kasih yang juga. sudah diberikan dan sampai jumpa teman-teman di podcast selanjutnya. Bye bye.